Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, sahabat Zabatur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah tiada henti kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terlebih lagi diberikan nikmat berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Sebagaimana setahun yang lalu barangkali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta didatangkan, dihadirkan, disampaikan usia kita pada Ramadan Karim, pada Ramadan yang mulia ini. Sampai 3 bulan berikutnya, 3 bulan menjelang Ramadan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Begitu seterusnya sampai kita diberikan kesempatan untuk hadir bersama-sama beribadah menikmati Ramadan yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita persembahkan untuk uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita juga termasuk umatnya yang selalu setia hingga yaumil akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Ramadan yang mulia, sebagaimana tujuan puasa sendiri adalah la'allakum tattaqun, yaitu menjadi insan-insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita sadari bahwa mencapai derajat takwa adalah sesuatu yang tidak gampang, adalah sesuatu yang harus kita upayakan dengan optimal, sebagaimana optimalisasi kita sebagai seorang hamba yang dhaif, yang lemah, yang selalu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini kita juga harus ingat bahwa Allah memberikan, mengilhamkan kepada kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah mengilhamkan sifat fujur dan sifat takwa kepada kita semua. Maka qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang senantiasa mengotorinya. Maka Ramadan hadir, Ramadan memberikan kesempatan kepada kita semua bagaimana sifat takwa membawahi sifat fujur, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa termotivasi, bersemangat untuk mengerjakan amal ibadah di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdullah Nasi Ulwan, seorang dokter, dengan tulisan bukunya Tarbiyah Ruhiyah, menyampaikan kepada kita bagaimana kiat mencapai derajat takwa itu sendiri. Maka kita harus ingat, yang pertama adalah mu'ahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'ahadah artinya mengingat perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat, barangkali tidak semua orang mengingat apa yang sudah pernah ia janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita membuka Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah pernah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, dan kita semua menjawab, qalu bala syahidana. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah, dan kita mempersaksikan itu bahwa tiada Tuhan selain Allah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini adalah janji di mana kita ditiupkan pada ruh sebelum pada saat berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ditiupkan ruh itu kepada jasad kita. Maka janji kita ini jangan sampai kita lupakan. Dengan visi tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita juga mengatakan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga adalah janji yang kita ucapkan sehari-hari, setidaknya 17 kali dalam pada saat kita melaksanakan sholat 5 waktu ataupun sholat-sholat lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janji yang ketiga seringkali kita ucapkan, qul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin
hendaklah kita mengingat akan janji muahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mencapai derajat takwa yang sebagaimana disebutkan tadi. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah muhasabah kepada diri sendiri. Muhasabah adalah salah satu jalan untuk mencapai derajat takwa yang disebutkan oleh Dr. Abdullah Nasiulwan. Mengapa muhasabah? Kita perlu melihat lagi. Ramadan adalah ajang di mana bulan ini kita memuhasabah diri kita, mengevaluasi diri kita, mengevaluasi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Barangkali kita sudah sholat 5 waktu, tetapi sholat 5 waktu kita belum berkualitas. Barangkali kita sudah membaca ataupun tilawatul Quran, tapi bacaan-bacaan kita belumlah bacaan-bacaan yang sesuai dengan harapan. Maka Ramadan ini adalah salah satu ajang bagaimana kita mengevaluasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha awal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah menginginkan kepada kita orang-orang yang beriman, hendaklah dalam setiap diri memperhatikan apa yang sudah akan ia lakukan atau apa yang menjadi bekalnya untuk hari esok menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Jadi muhasabah perlu untuk kita lakukan agar nanti hasil muhasabah ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah untuk mencapai derajat takwa, bagaimana kita muraqabatullah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah artinya merasakan kesertaan Allah dimanapun kita berada. Bagaimana puasa menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada kita semua. Orang yang merasakan muraqabatullah, merasakan kesertaan Allah, maka ia akan berhati-hati karena Allah Maha melihat, Allah Maha teliti, sehingga tidak ada satupun yang akan ia kerjakan selain dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani rahimakumullah, pada saat Ramadan seperti ini, muraqabatullah kita juga tingkatkan, sehingga apapun yang akan kita lakukan, kita yakin dan kita percaya bahwa semua terawasi dengan teliti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kegiatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya sedikit, namun mudah-mudahan juga menjadi pengingat bagi saya pribadi. Pada Allah saya mohon ampun, kepada antum semua yang menjadi pendengar, mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.